Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat, harinya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harinya membaca surah Kahfi. Tapi terus terang saja, kadang-kadang kita banyak melalaikan. Kita tidak ngomong orang lain, mungkin diri kita sendiri yang berbicara termasuk kadang-kadang terlalaikan, kadang-kadang ingat. Tapi yang terbaik adalah yang rutin, yang istiqomah. Dan barusan kita goes, masih dalam perjalanan di pertengahan, yang insya Allah rute kita akan masuk Labruk sampai ke Al-Huda, kemudian ngambil mobil dan selesai kita pulang. Nah, ada sesuatu yang menarik dari beberapa riwayat. Seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini menanyakan, "Ya Rasulullah, manusia yang mulia itu yang mana?" Mungkin sementara ukuran kita, atau mungkin kebanyakan orang yang mulia itu orang yang sukses, orang yang banyak hartanya, orang yang tinggi pangkatnya, orang yang mungkin postur tubuhnya terjaga dari berbagai macam penyakit. Itu anggapan orang mulia atau orang yang punya popularitas, terkenal. Anggapan sebagian orang seperti itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapa manusia yang termulia, Nabi memerinci. Yang pertama, atqahum lillah wa awsaluhum lirahimih wa amaruhum bil ma'ruf wa anhaakum anil munkar. Manusia yang paling mulia itu adalah manusia yang paling tinggi nilai takwanya, manusia yang paling taat, yang paling sanggup menjauhi beragam kemaksiatan, yang paling tunduk kepada aturan Allah, yang paling punya loyalitas tinggi kepada syariatnya agama. Itu orang yang paling mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan bahwa manusia ini tidak sama. Yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling tinggi nilai takwa. Kemudian Nabi sendiri menekankan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi menyatakan, innallaha ta'ala la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah ini Ta'ala tidak melihat kepada kegagahan seseorang, tampan cantiknya seseorang, tapi Allah melihat kepada hati dan amalan seseorang. Semakin tinggi ketakwaannya, maka semakin mulia dia di sisi Allah. Kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah, secara kasat mata mungkin orangnya biasa, bahkan seorang budak. Tapi Allah tinggikan derajatnya dan dikhabarkan oleh Nabi, orangnya masih hidup. Nabi mengatakan, Bilal, aku mendengar terompahnya Bilal itu di surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia yang paling mulia ini adalah wa awsaluhum lirahim. Mereka yang selalu menyambung hubungan kekerabatan. Terutama yang masih ada hubungan darah. Kadang dalam hidup ini sering terjadi gesekan, dan itu merupakan sunnatullah. Tapi jangan sampai kita ada dendam, jangan sampai terjadi pemutusan perhubungan.
Karena Nabi memberikan ancaman la yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Padahal kita tahu manfaat silaturahmi ini disebutkan dalam satu hadis, man sarrahu an tatula hayatuh wa yuzada fi rizqi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, sambung silaturahmi. Siapa yang tidak ingin umur panjang, rezeki barokah, merupakan keinginan kita bersama. Karena itu tanamkan silaturahmi, jangan sampai kita memutuskan. Kemudian yang ketiga, wa amaruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar. Manusia yang paling mulia itu adalah mereka yang tidak berpangku tangan, tapi mereka mau getok tular dengan yang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar, menganjurkan kebaikan, melarang kemungkaran. Pertama kepada diri kita sendiri, baru setelah itu kepada keluarga, kepada teman sejawat, teman segoes mungkin, atau orang lain kalau kita punya kemampuan. Amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan hidup negeri ini dengan kebaikan. Tapi apabila hilang amar ma'ruf nahi mungkar, maka hidup bagaikan di hutan belantara. Yang kuat menekan yang lemah, yang lemah saling tekan menekan. Hidup seperti tidak ada ketenangan dan kenyamanan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia utama, beliau memerinci, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Tidak mampu dengan nasihat, tidak mampu dengan doa, tapi dengan hati. Ini merupakan ada'aful iman. Maka sebagai satu penutup, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Ya menurut kemampuan. Yang namanya ustadz otomatis jangan hanya tunggu peluk di rumah. Mungkin dia harus keluar kota, keluar Jawa kalau perlu. Seperti itu. Dan kita orang-orang yang biasa ini tetap beramar ma'ruf. Maka sebagai pujian Allah kepada orang-orang tertentu ini, disebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia, karena menganjurkan kebaikan, melarang kemungkaran dengan dasar keimanan. Demikian saya kira. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.